Nah sekarang saya ke Mas Beni. Mas Beni, saya mau ngetes. Di rumah Wastra Yoseda ada berapa banyak wastra yang ada? Nggak apa. Bener nggak? Tapi Jumlahnya ada ratusan lebih. ribuan. Ribuan. Iya, jadi karena datanya ada di sana semua, jadi kemarin Vanessa juga nanya, terus saya lagi error, saya jawab ada 30 Vanessa. 30.000. 30 yang dipamerkan. Oh yang dipamerkan di sini. Oh, Jadi oke. jumlahnya itu terakhir itu sekitar 2.500 sekian atau sampai 2.600 kain. Itu semua jenis teknik ada di sana dari barat sampai ke timur. Barat sampai timur Indonesia. Berarti ada batik, ada tenun, ada songket, Ya. semuanya ada komplit. Semuanya ada. Dari berbagai daerah di Indonesia. Ya. Dari yang dipamerkan saat ini di Museum Tekstil ini, ada satu yang punya cerita cukup menarik nggak Mas Beni? Yang menarik ya, saya sih akan cerita tentang songket dari Oke. Sumba. Ya, oke. Sebenarnya dipamerkan di sini ada dari Yang ini ya? Timor dan dari Kalimantan, ya Oke. dari Sumba. Jadi saya pilih yang Laupahikung. Kenapa? Karena ini songketnya unik. Jadi kalau songket di Indonesia, Nah ini yang tadi saya bilang, saya pikir songket itu cuma yang seperti ini nih, yang emas-emas atau perak-perak, tapi ternyata tenun ahikung ini adalah songket ya? songket. Nah, jadi ini uniknya kenapa? Kalau songket di Indonesia biasanya adalah yang membentuk motifnya itu biasanya dari benang pakan tambahan. Ya. Boleh Nah, kalau yang pahikung ini yang membentuk motifnya itu dari lungsi tambahan. Jadi ini sangat berbeda dengan kebanyakan songket di Indonesia. Dan ini memang cuman ada di beberapa tempat ya, terutama di Sumba, kemudian juga di Timor Leste juga ada dua bagian dari Indonesia, dan juga di Batak. Kalau di Batak itu tidak membentuk motif utama, tapi motif yang kecil-kecil seperti itu. Oh jadi apa ulos? Ulos Namanya ada, ulos? ya. Ada bagian dari ulos yang menggunakan songket lungsi tambahan. Mungkin ada presentasinya sedikit. Oke. Nah, kemudian ini namanya lau pahudu. Jadi lau itu adalah sarung perempuan, pahudu itu songketnya. Jadi dulu namanya pahudu. Sekarang lebih bergeser lagi namanya pahikung. Kenapa namanya beda-beda? Jadi kalau pahikung itu adalah teknik songket menggunakan lungsi tambahan. Pahudu itu adalah panduan motifnya. Jadi pada saat mereka menenun ada panduan motifnya yang diletakkan di sampingnya, kemudian mereka tinggal mengikuti aja banyak berapa lidi-lidinya, nanti ada terbentuk motif sehingga terbentuk motif seperti ini. Berarti dua-duanya ini dari Sumba Timur. Dari Sumba Timur. Nah, kalau pahikung ini biasanya ada dua panel seperti ini. Saya berdiri ya, boleh ya? Ya silakan. Biasanya dua panel, jadi panel yang paling atas ini biasanya polos, kemudian hiasannya ada di bawah. Selalu seperti itu, tidak pernah songketnya ada di atas. Kemudian kadang-kadang ada dua panel, kadang-kadang ada tiga panel. Kemudian seperti yang di sini juga dikombinasi dengan ikat seperti itu. Nah, motif-motifnya ini biasanya terinspirasi dari lingkungan sekitarnya, karena di Sumba itu motif-motifnya juga mempunyai makna mirip seperti songket yang dari Sumatera Barat. Nah, kalau yang ini adalah motifnya adalah geometris. Ini terinspirasi dari patola seperti Mbak Nisa bilang tadi, karena patola ini luar biasa sekali. Dia dari Indonesia bagian lebih banyak ke Indonesia, dari Jawa sampai ke Indonesia bagian timur itu banyak motif yang terinspirasi dari patola. Tapi bentuknya sudah tidak lagi seperti patola aslinya, jadi sesuai dengan estetika lokalnya. Nah, ini yang ragam hias seperti ini adalah patola. Kemudian yang paling langsung teridentifikasi dari Sumba Timur adalah motif seperti ini. Ini namanya andung atau pohon tengkorak. Nah, kenapa pohon tengkorak? Karena di Sumba dulu itu ada tradisi mengayau. Jadi memenggal leher dari musuh ya. Kemudian kepalanya itu dibawa dan diletakkan di pohon buatan di depan rumah rajanya. Nah, jadi seperti ini. Mungkin saya
saya ada sedikit gambar. Nah ini ya, jadi lau pahu. Nah ini adalah panduan motif. Jadi panduan motifnya seperti ini. Kemudian nanti pada saat mereka menenun akan berapa banyak lidinya, kemudian yang mana saja yang harus disongket seperti itu ya. Kemudian next, nah ini adalah alat tenun di sana. Jadi yang warna biru itu adalah fungsi tambahannya, kemudian yang putih itu ada tenunan dasarnya. Jadi memang agak berbeda dengan songket dari daerah lain. Nah, ini adalah ilustrasi dari pohon tengkorak. Makanya selalu ada dua seperti ini, dua cabang, kiri dan kanan. Nah, di sini juga begitu digambarkannya, ada kiri dan kanan. Ya. Nah, ini biasanya di atas batu seperti ini ya. Ini adalah batu, kemudian ada pohonnya, kemudian ada tengkoraknya. Kemudian untuk membuat motifnya ini biasanya benangnya itu benang lusinya lebih tebal dari benang tenunan dasarnya, sehingga motifnya langsung kelihatan timbul dan biasanya berwarna putih. Kemudian untuk warna-warna yang lain itu seperti ini, dicolet. Jadi dia ada yang kalau di Sumba itu biasanya menggunakan warna alam merah dan biru, merahnya dari akar mengkudu, birunya dari indigo. Kadang-kadang motifnya juga di sini ada yang biru ya, itu dari warna alam, ada yang merah, ada kecoklatan dari mengkudu. Tapi ada warna-warna kuning atau warna oranye seperti itu dicolet seperti ini, seperti yang di itu tadi ya. Jadi dia ada warna terus dicoletkan setelah tenunannya jadi. Nah, ini saya ambil dari websitenya Dave dan Sue Richardson. Mereka sangat aktif sekali untuk melakukan riset di daerah Indonesia bagian timur. Nanti bisa di search itu websitenya seperti itu. Itu mereka banyak melakukan riset dari Sumba sampai ke daerah lainnya di sana. Nah, kemudian ada beberapa jenis songket pahikung ya. Kalau kita lihat contohnya di sini, ini adalah contoh yang bagus di baliknya. Jadi dia sangat rapi ya, sangat rapi. Ini alat songket yang bagus. Nah, di sini ada beberapa sebenarnya ini seperti yang ini, mereka nyebutnya pahikung luar dalam. Jadi motifnya depan dan belakang sama, cuman warnanya yang berbeda. Kemudian ada juga yang next, ada yang seperti ini, namanya pahuduru kalu. Saya nggak tahu nyebutnya seperti apa di Sumba ya. Ada berbeda motifnya. Kemudian ada lagi, nah ini seperti anyaman. Ini contohnya yang ada di depan ya, di depan sana ada. Kemudian ada juga yang lain lagi. Nah seperti ini, ada yang seperti ini yang di sini. Jadi songketnya lebih mirip seperti tenunan biasa. Ini songket juga. Tapi itu songket. Songket. Bukan tenunan. Ya, tenun itu ya, songket itu membuat motif pada saat menenun. Jadi motifnya pada saat menenun langsung dibuat motifnya seperti itu. Nah kemudian dulu lau pahikung ini cuman dibuat dan dipakai oleh perempuan bangsawan. Tapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Siapa saja boleh pakai asalkan mampu membelinya, karena harganya juga lumayan mahal karena untuk membuatnya juga waktunya akan lama. Nah, kemudian kalau ingin menyaksikan wastra-wastra yang indah ini, biasanya di Sumba itu ada dua kesempatan ya, pada saat perkawinan dan pada saat penguburan. Nah pada saat penguburan ini banyak orang datang, kerabat-kerabat datang untuk memberi penghormatan terakhir, dan biasanya mereka mengenakan wastra-wastra terbaik mereka. Nah kemudian biasanya wastra-wastra yang sangat bagus itu disimpan sama mereka untuk digunakan sebagai pembungkus jenazahnya. Kan kalau di Sumba itu nanti jenazahnya akan dibungkus dengan kain, akan masuk ke dalam kubur, dan juga banyak kain-kain lagi yang juga akan masuk ke dalam kuburnya. Jadi biasanya kain-kain yang paling indah itu akan dibawa serta ke dalam liang kuburnya. Nah, sayangnya teknik ini sekarang cuma dibuat di satu kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Umalulu. Tapi ini masih tetap dibuat walaupun lebih modern ya. Jadi tidak mungkin untuk menemukan yang seperti ini yang halus ini udah agak susah. Sekarang mungkin lebih apa ya? Lebih kaku, lebih besar motifnya, dan juga
warnanya juga tidak sekalem yang seperti ini. Jadi seperti Pak Aswin bilang tadi bahwa pasar itu sangat menentukan sebuah wastra. Tapi positifnya bahwa di Sumba ini kain-kain seperti ini masih terus dibuat. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Benny.